Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila wa may yaba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang kita inginkan tentunya adalah kebahagiaan, kesuksesan, kemudahan dalam hidup. Ketika kita ingin dapatkan satu kebahagiaan, maka kita mesti melihat orang-orang yang memang telah berhasil mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Untuk dapat kesuksesan di dunia, maka kita mesti melihat orang-orang yang berhasil dalam kehidupan dunia. Dan untuk perkara dunia ini kita lihat orang-orang yang pada hari ini yang mereka itu sukses. Kita akan gagal, tidak akan berhasil mendapatkan kebahagiaan dunia ini kalau kita lihat orang-orang terdahulu. Karena untuk mencari dunia ini adalah berubah-berubah. 50 tahun yang lalu beda dengan sekarang, bahkan 10 tahun yang lalu pun beda, bahkan kadang setahun yang lalu pun dengan tahun ini sudah menjadi perbedaan. Jadi untuk masalah dunia ini kita lihatlah orang-orang yang terkini, baru kita akan dapat bahagia, sukses, berhasil. Tapi kalau untuk perkara agama kalau kita lihat orang-orang yang pada saat ini kita ikuti pendapat orang-orang pada saat ini untuk mendapatkan sukses dalam agama, maka kita akan mendapatkan kegagalan. Tidak ada jaminan ya orang-orang sekarang ini mereka ini akan berhasil mengamalkan agama, berhasil mendapatkan kebahagiaan daripada kehidupan akhirat. Yang memang telah Allah nyatakan berhasil dan sukses adalah mereka, orang-orang yang telah hidup 1400 tahun yang lalu, yang mereka inilah para sahabat yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka ini adalah orang-orang yang berhasil. Dan pada hari ini ataupun saat ini mereka telah meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, tapi mereka hari ini saat ini dalam keadaan mendapatkan daripada kebahagiaan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka dahulu. Hari ini mereka telah hilang daripada kesusahan, kepenatan ya. Mujahadah mereka telah Allah ganti ya, dengan kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan. Sekarang tinggal mereka menunggu sampai nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Tapi walaupun mereka hari ini belum di surga, tapi kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan kepada mereka sekarang telah Allah ganti. Kesusahan mereka telah hilang, penderitaan mereka hari ini telah mereka lupakan. Inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Jadi ketika kita pun ingin dapatkan keberhasilan yang sesungguhnya,
adalah kita mengikuti jejak daripada para sahabat. Inilah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun untuk meyakini kita bahwasanya kehidupan sahabat inilah kehidupan yang bahagia, ini kita butuh iman, butuh keyakinan yang sempurna seperti keyakinan juga para sahabat. Sahabat mendapatkan keyakinan mereka juga bukan tiba-tiba saja mereka yakin. 13 tahun juga para sahabat berusaha membentuk keyakinan. Allah tempah keyakinan para sahabat ini dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan ujian, dengan cobaan, sehingga mereka ini mendapatkan hakikat iman. Dengan mujahadah untuk dapat yakin kita kepada Allah, ketika kita akan mengikuti mereka juga ujian yang Allah timpakan kepada mereka juga akan kita alami hari ini. Mereka 13 tahun di Makkah ya. Diboikot, kesusahan, makan pun kekurangan. Hari-hari mereka dengar daripada nasihat Nabi SAW. Hari-hari mereka bermuzakarah tentang iman, bermuzakarah tentang kehidupan akhirat, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di saat itu janji Allah Subhanahu tidak akan turun. Nabi kabarkan kepada mereka kemudahan tentang ketika buat amal, ketika buat iman nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga benar-benar membimbing daripada para sahabat. Sampai sahabat pun berkata, kapan sebetulnya bantuan ini datang kepada kita? Nah, sampai seperti itu kerisauan mereka, kesedihan mereka dalam mengusahakan atas iman. Jadi hari ini pun kita juga seperti ini, mujahadah susah kita untuk mempertahankan iman ini, usaha atas iman. Kalau kita tidak usaha atas iman, memang di dunia juga kita bisa hidup. Orang-orang kafir, mereka itu tidak ada iman, tidak bawa usaha atas iman. Nah, tapi kalau kita ukur kebahagiaan kita dengan kebendaan, ya kita nggak usah mujahadah untuk agama ini pun. Orang-orang kafir itu hidupnya lebih mudah daripada kita. Terkadang lemahnya iman kita, lemahnya keyakinan kita pun gaya hidup kita mengikut atau meniru daripada mereka. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda kita syukur kepada Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit kefahaman kita tentang daripada usaha para sahabat. Kalau enggak Allah beri pahaman kepada kita, mungkin hari ini kita tidak berkumpul di masjid ini. Karena kita yakin dengan kesusahan kita. Datang satu hari, kadang tadi malam juga hujan, susah kita enggak itikaf di rumah kita. Ini bagaimana agar iman kita ini terbentuk sebagaimana iman para sahabat. Iman para sahabat yakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka kepada Allah ini tidak ragu-ragu lagi. Karena para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana kuatnya yakin mereka kuatnya iman mereka dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin mereka bahwasanya hanya dengan mengikut daripada cara hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam barulah di situ ada kebahagiaan. Ya, di situ ada kejayaan. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, setiap yang mereka kerjakan, mereka akan melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengerjakannya. Karena Nabi Sallam Allah utus untuk menjadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai contoh kebaikan, uswatun hasanah, contoh hidup yang akan membawa kita ini mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia ini kalau dalam hidup kita ini ikut daripada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah ada dunia yang hasanah.
luar daripada cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jaminan dunia kita ini akan baik. Kalau dunia kita sudah tidak baik, maka tidak ada harapan lagi, akhirat kita pun akan menjadi tidak baik. Jadi sejalan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita telah mengikuti cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan janji-janji yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirat kita juga akan bahagia. Karena juga duduknya kita di sini. Bahkan dari mungkin tadi malam jam 3 kita ada yang bangun, jam 2 ada yang bangun, jam 4. Ini sama-sama kita mencari kebahagiaan yang hakiki ya. Dengan berdiri di hadapan Allah, melakukan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Tujuan kita adalah bagaimana dunia kita ini akan baik dan akhirat kita ini juga akan baik. Karena kita yakin hanya dengan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sholatnya juga sampai kaki beliau bengkak-bengkak ya. Karena lamanya beliau berdiri ya. Lamanya beliau berdiri sehingga kaki beliau juga bengkak-bengkak. Padahal Nabi SAW adalah orang yang telah Allah jamin kalaupun ada kesalahan yang lalu yang akan datang Allah akan ampuni. Tapi begitu sungguh-sungguhnya Nabi SAW beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kita pun dalam sholat ini, hubungan kita ini kepada Allah. Sholat itu hubungan kita kepada Allah. Kalau hubungan kita ini kepada Allah ini salah, ini kita nggak akan sampai kita berhubungan kepada Allah. Karena sholat itu adalah munajat kita, hubungan kita langsung kepada Allah. Ya doa-doa kita itu, sholat adalah permintaan kita kepada Allah, permintaan ampun kita kepada Allah, permohonan daripada minta hidayah kepada Allah. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjuki daripada jalan kita dapat menempuh daripada jalan yang lurus, jalannya para sahabat, para tabi'in, para orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketika kita berhadapan dengan Allah, kita sholat ini juga kita jadikan sebagai alat bagi kita, sebagaimana para sahabat menjadikan sholat ini adalah sebagai jembatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat iman, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah menurut daripada kehendak Allah, ketentuan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menentukan keinginan sendiri kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat sholat yang kita ulang-ulang terus. Bahkan tanda daripada kuatnya iman kita ataupun meningkatnya iman kita ini banyak daripada amal-amal sunnah yang kita kerjakan. Ketika kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ini, karena kita beramal ini mesti kita memiliki, tahu kita apa yang akan kita peroleh waktu kita buat amal. Duduk kita di sini juga kita mesti tahu apa yang kita dapatkan nanti. Kata Nabi, barang siapa yang setelah sholat subuh dia duduk ya, tidak berbicara sia-sia, kemudian nanti tiba waktu Isra, dia mengerjakan sholat Isra, maka dosa-dosanya akan Allah ampuni, akan mendapatkan satu pahala haji dan umroh yang sempurna. Kemudian malaikat juga akan memohonkan maghfirah, memohonkan pengampunan kepada kita. Yakin kita dengan janji ini, dengan fadilah-fadilah ini, barulah kita dapat mampu kita menahan rasa letih, rasa kantuk kita tahan. Kita inilah bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Hakikat ini akan kita dapatkan, bermujahadah ini, tahan kita ini kalau memang kita latihan ya, dengar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah, barang siapa kata Nabi membaca satu ayat daripada kitab Allah,
di pagi hari ini lebih baik daripada mendapatkan 1 ekor unta betina yang merah. 1 ayat, kalau 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor unta, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Kemudian barang siapa yang membaca 1 ayat daripada kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan, 1 hasanah. Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam itu adalah 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi dengan seperti ini kita tahu baca Al-Quran kita ini, ketika kita mulai buka Al-Quran ini tahu gitu, 1 huruf akan dapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim itu 30 huruf, 3 huruf kalau kali 10 jadi 30 kebaikan. Masih alif lam mim. Nah, kalau kita baca 1 juz setiap hari, 1 juz setiap pagi, berapa akan dapat kebaikan? Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian barang siapa yang mempelajari daripada 1 bab ilmu, maka itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Duduk saja kita Pak dalam taklim, kita di sini di rumah kita, berapa bab taklim ini? Bab iman pertama, bab sholat kalau muntakab hadis, bab ilmu zikir sampai 6 bab kita pelajari. Ini lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi siapa pula yang tahan kita sholat sunat 1000 rakaat? Kita duduk saja mempelajari. Setiap hari ini kita buat. Inilah keyakinan ini akan wujud kalau memang kita istiqomah, kita tahan diri kita ini dalam kita buat taklim. Kemudian bagaimana juga hubungan kita kepada Allah senantiasa, zikir kita kepada Allah ini senantiasa. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang berakal ini orang-orang yang mengingat Allah ya, sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Selalu kita dalam keadaan apa saja kita selalu ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Orang yang berzikir itu hidup di sisi Allah, dan orang yang tidak berzikir itu mati di sisi Allah. Nah, dalam keadaan apa saja, mau tidur kita juga habiskan. Setelah kita doa, baca doa bangun, doa tidur, maka kita juga di situ berzikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring pun kita berzikir kepada Allah. Dalam keadaan berjalan pun kita berzikir kepada Allah. Hati ini jangan sampai lalai. Kalau hati ini tidak berzikir, maka setan akan memasukkan daripada racun kewaswasannya. Dalam perjalanan Pak kita tidak berzikir, maka hati kita ini akan lalai. Ya, perkara-perkara lain yang kita pikirkan. Tapi ketika hati kita ini kita zikirkan, maka setan pun akan menarik diri dalam hati kita. Sehingga ketenangan itu ada di dalam hati. Nah, dengan kita memperbanyak zikir akan membersihkan daripada kotoran-kotoran dalam hati. Karena yang Allah lihat ini bukan jasad kita, tapi hati kita, amal perbuatan kita yang ada di dalam hati. Nah, dan setiap kita melihat atau berbuat satu dosa, maka akan timbul satu bintik hitam. Dosa ini terkadang melalui mata, melalui pikiran kita, pendengaran kita, ucapan kita. Ini akan mengotori daripada hati kita. Cara membersihkannya yaitu dengan kita banyak berzikir kepada Allah, banyak bertaubat, banyak beristighfar, banyak baca Al-Quran. Maka setiap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapus daripada dosa mungkin yang melalui mata kita, lisan kita, telinga kita, dan pendengaran kita. Kemudian dimati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita juga bermasyarakat ya. Muamalah muasyarah kita juga seperti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti iman yang sempurna itu adalah belumlah sempurna iman di antara kamu sebelum kamu bisa mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ini adalah standar iman ya. Dan inilah salah satu juga apabila katanya umatku sudah saling caci mencaci, maka mereka juga akan jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah amal ya. Amal yang terkadang kita sangat jarang menyadarinya. Memuliakan sesama muslim ya.
Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah juga akan buka aibnya dunia akhirat. Bahkan Nabi katakan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi. Sahabat kata, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang berusaha kemudian dia mengalami kerugian, itulah orang yang bangkrut. Tapi kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat dia bawa amal begitu banyak, amal yang dibawanya, tapi amal tersebut habis dibagi-bagikan kepada orang. Inilah orang yang bangkrut. Karena apa? Dia tidak bisa menjaga daripada lisannya, menceritakan keburukan saudaranya. Ini dosa ghibah. Ini adalah itu dosa yang akan membuat kita bangkrut. Hari ini kita beramal, bangun kita dari tadi malam ini kita duduk, nanti kita jumpa kawan kita ceritakan pula si fulan kemana, si fulan itu nggak datang karena ini karena itu, karena ini karena itu. Itulah namanya menceritakan keburukan. Nah, sehingga amal kita pun akan berpindah kepada mereka. Jadi inilah mesti kita bagaimana kita tahu dan kita berusaha agar senantiasa amal kita ini enggak berpindah nanti di akhirat ini kepada orang lain. Sehingga kata Nabi, orang yang bangkrut itu nanti banyak amal-amalannya, tapi nanti di akhirat semua apa-apa yang telah kita berbuat zolim kepada saudara kita, di situ akan kita bayar. Di situ akan kita bayar. Dengan apa pembayarannya? Dengan amal-amal kita. Kalau amal-amal kita sudah habis, namun hak-hak daripada saudara kita ini belum tertunaikan, kata Nabi, maka dosa ataupun keburukan saudara kita ini akan ditimpakan kepada kita. Allah. Makanya kita mesti berhati-hati ini. Ikut daripada sabda Nabi SAW. Kata Nabi, senangkanlah saudaramu dengan apa yang kamu senangkan untuk dirimu sendiri. Terkadang kita nggak suka kalau keburukan kita ini diceritakan oleh orang lain. Orang lain pun seperti itu juga nggak suka kalau keburukannya, kelemahannya ini diceritakan kepada orang lain. Kemudian setiap kita buat amal, ini adalah yang paling berat. Setiap kita buat amal ini mesti semata-mata karena Allah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami terkadang buat amal ini mengharapkan ridho Allah, tapi di balik itu dalam hati kami ada juga keinginan agar amal kami ini dipuji atau dilihat oleh manusia. Bagaimana beramal seperti ini? Nabi pun diam. Allah Subhanahu wa taala berturunkan firman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahadan." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia membersihkan daripada amalnya, enggak boleh mempersekutukan amal itu dengan yang lain. Nabi katakan juga, berhati-hati kalian dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Misalnya ketika kalian sedang sholat, kalian lihat ada orang yang memperhatikan kalian, maka kalian perbaiki daripada sholat kalian. Inilah adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Jadi ikhlas ini adalah semata-mata kita beramal hanya mendapatkan, mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ikhlas ini bisa kita jadikan sebagai wasilah, perantara permohonan kita kepada Allah. Nabi katakan 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua. Mereka berkata, kalau kita tidak bisa keluar daripada gua ini karena batu begitu besar, kecuali kalau kita bertawasul kepada Allah melalui amal-amal soleh kita. Ketiga-tiganya berdoa dengan menyebutkan amal-amal yang mereka anggap amal itu adalah soleh, semata-mata karena Allah. Wahai Allah, jika amal kami ini kami kerjakan semata-mata karena Engkau, maka bukakanlah jalan keluar bagi kami. Tiga-tiga mereka berdoa, nyatanya amal mereka itu diterima oleh Allah, dianggap soleh, maka bisa menyelamatkan atau memudahkan daripada mereka. Terkadang kita pun seperti itu, doa kita juga, ketika kita mau keluar segala macam ada kesulitan, boleh bertawasul dengan amal-amal yang kita anggap memang amal itu menurut kita bisa juga amal itu menurut kita ikhlas, tapi
di hadapan Allah kita tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana keikhlasan dalam setiap amal kita. Kita hanya mampu menjaga saja. Kita hanya mampu menjaga di awal, di pertengahan, dan di akhir kita beramal ini. Kemudian selalu kita iringi amalan kita tersebut dengan beristighfar. Ciri-cirinya, ya, kalau kita amal ikhlas itu dipuji orang, kita nggak merasa bangga, dihina orang pun kita tidak merasa kecil hati. Terus saja kita istiqomah kita dalam melakukan suatu amal. Kemudian hari mati Allah Subhanahu wa taala, untuk dapatkan daripada kejayaan sebagaimana para sahabat, kita juga ikut daripada jejak daripada para sahabat. Mereka ini berkorban, mereka ini berkorban di jalan Allah. Karena apa? Kata Nabi, waktu yang paling jauh itu adalah waktu atau umur yang telah berlalu. Ini akan semakin hari akan semakin jauh. Tetapi sesuatu yang makin dekat adalah kematian kita ini. Karena umur ini semakin harinya semakin jauh. Tapi kalau ini akhirat kita ini, kematian kita ini semakin hari dia semakin dekat. Satu hari berlalu, satu hari dekat dengan kematian kita. Karena setiap kita hakikatnya adalah berjalan menuju kematian. Bertambahnya hari, bertambahnya umur, maka bertambahnya hari bertambah umur kita, bertambah hari berkurang Pak jatah kita ini untuk tinggal di dunia ini. Ini yang perlu kita pikirkan hari demi hari, pikirkan siang dan malam. Itu apa? Bahwasanya kita akan menghadapi nanti perkara-perkara yang besar. Dunia ini perkara kecil, perkara besar yang akan kita hadapi adalah tatkala kita sakaratul maut. Itulah perkara besar. Sukses tidak kita menghadapi sakaratul maut tersebut. Mampu tidak kita ucapkan daripada la ilaha illallah saat sakaratul maut. Ini adalah perkara besar. Kalau di sini kita telah berhasil, telah mampu, maka dalam alam-alam yang selanjutnya, baik kubur, baik mahsyar, baik sirat, mizan, kita ini akan Allah mudahkan. Kalau memang di sakaratul maut kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kekuatan kita untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini. Ini hari-hari Pak kita pikirkan, hari-hari kita pikirkan siang dan malam. Kalau dunia ini Pak, ini akan kita tinggalkan. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kemudian yang kita cintai juga anak istri, semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita akan bawa hanya bagaimana keimanan kita kepada Allah. Jadi untuk itu hari Allah Subhanahu wa taala kita juga azam, terutama yang nisab tahunan ini kalau belum tunai segera ditunaikan. 40 hari tiap tahun ini adalah target minimal bagi kita. Kemudian juga tingkatkanlah pengorbanan, kita istiqomah summastaqamu, yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah innalladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu, beristiqomah. Beristiqomah itu sering kita dengar, bukan dari mulai kelas 1 kita 10 tahun juga kita kelas 1, tapi ada peningkatan. Itulah namanya istiqomah. Istiqomah itu ada peningkatan. Ada peningkatan dalam setiap amal kita. Beramal juga seperti itu, fisabilillah juga seperti itu, meluangkan masa doa itu juga kita seperti itu. Berarti tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan daripada malaikat. Sakaratul maut awalnya malaikat akan turun menghibur kita, mengusir setan, membimbing kita, mentalkinkan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Syaratnya adalah summastaqamu, istiqomah, peningkatan daripada pengorbanan. Insyaallah kita semua bersedia insyaallah.